seorang dari millah, dari agama ini, yaitu babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Penulis rahimahullah taala mendatangkan bab, ya, pada bab yang setelahnya adalah babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Itu bab termasuk dari kesyirikan, yaitu adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bernadar, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nadar sebagaimana kita ketahui dalam, ya, bahasa kita, ya, dan nadar itu secara bahasa itu adalah, ya, secara bahasa adalah al-ijab wal ilzam, yaitu mengharuskan, ya, itu adalah, ya, mengharuskan, ini secara bahasa. Kemudian adapun secara syariat, ya, bahasanya iltizamul mukallaf, yaitu iltizamul mukallaf syai'an lam yakun alaih. Itu iltizam al-mukallaf, yaitu seorang yang dibebani syariat ini mengharuskan, ya, sesuatu yang pada asalnya adalah tidak diwajibkan. Jadi akhirnya menjadi wajib baginya. Ya, misalnya seorang bernadar, apabila aku sembuh, ya, maka, ya, aku akan menyembelih kambing misalnya, atau apabila aku sembuh, ya, dari penyakit, maka aku akan berpuasa 3 hari misalnya. Ini pada asalnya, ya, pada asalnya itu adalah bukan suatu yang, ya, wajib. Akan tapi ketika dia mengucapkan hal tersebut, maka menjadi wajib baginya. Dan nanti, ya, disebutkan bahwasanya, ya, nazar ini, ya, pada asalnya itu adalah hukumnya makruh. Ya, kenapa? Karena seorang apa? Ya, akan tidak menerima, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kesembuhan melainkan dia apa? Melainkan apabila, ya, Allah Subhanahu wa taala diberikan itu tadi, ya, dengan berpuasa, dengan menyembelih, ya, dan dengan apa? Amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, ini adalah, ya, bentuk, ya, suudzon, yaitu berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, di dalam hadis, ya, disebutkan bahwasanya apa? Ya, tidaklah keluar nazar itu melainkan dari seorang yang bakhil. Ya, wa inna ma yustakhraju bin nadar minal bakhil. Hanya saja nazar itu dikeluarkan dari seorang yang bakhil. Ya, karena dia tidak akan menyembelih melainkan apa? Kalau mendapat kesembuhan. Ya, dia tidak berpuasa, ya, melainkan apabila apa? Ya, mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan keberhasilan dan yang semisalnya. Ya, maka, ya, di sana hukum, ya, melakukan nazar di awal kalinya itu hukumnya adalah makruh. Bahkan di sana ada yang mengatakan, ya, hukumnya haram. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, menyebutkan bahwasanya, ya, mengikat nazar atau melakukan nazar itu adalah hukumnya haram. Tapi yang kita dapatkan, yang sering kita dengar dari ulama kita, asal mengikat nazar itu adalah makruh. Dan asal, ya, mengikat nazar itu adalah apa? Makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Adapun memenuhi nazar, hukumnya apa? Wajib. Ya, karena dia apa? Telah mewajibkan dirinya sendiri. Makanya seakan-akan dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada asalnya itu adalah suatu yang mubah. Ya, akhirnya dia wajibkan pada dirinya sendiri, ya, dalam bentuk, ya, itu tadi, ya, bisa jadi berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kita akan menyebutkan, ya, minasyirki an-nadru li ghairillah. Ya, minasyirki, ini termasuk dari kesyirikan itu adalah bernadar untuk selain Allah. Gimana contohnya? Misalnya gimana? Seorang bernadar untuk siapa? Untuk jin. Ya, misalnya apa? Lil jinni alayya nadrun. Jadi untuk jin, ya, alayya, itu apa? Wajib atasku nadar. Ya, misalnya seperti itu kalau dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia misalnya apa? Ya, untuk dia peruntukkan bukan untuk Allah. Tapi dia peruntukkan untuk selain Allah, yaitu li jin atau li fulan,
ya, atau misalnya seorang wanita yang dia cintai, kemudian katakan li Laila misalnya atau li Fatimah, ya, nadar ini, ya, kalau saya lulus saya akan menyembelih, ya, itu tapi diperuntukkan untuk, ya, karena nadarnya itu atau sumpahnya nanti juga masuk di dalamnya, itu adalah untuk selain yang telah disebutkan, ya, dari apa yang mereka, ya, telah disebutkan oleh orang yang bernadar. Berbeda dengan nadar maksiat, ya, ini nanti tadi apa, nadar yang syirik. Kalau nadar maksiat, ya, seorang itu bisa apa, ya, lillah, tapi dia apa, nadarnya itu untuk, ya, apa, dia melakukan dari perbuatan kemaksiatan. Nadarnya lillah, tapi apa, misalnya apa, minum-minum, ya, keras atau minum khamr, ya, atau berzina, ya, tetapi nadarnya lillah, itu kemaksiatan, ya, berbeda dengan nadarnya langsung ditujukan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala wa qaulillahi taala yufuna bin nadri wa qaulihi taala wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadarin fa innallaha ya'lamu. ya, jazakallahu khair. Ya, berkata penulis hafizallahu rahimahullah taala, babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Kemudian beliau mendatangkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi taala yufuna bin nadr. Ya, mereka apa? Memenuhi nadar. Itu apa? Memenuhi nadar. Ya, dan sebagaimana tadi, ya, kita telah sampaikan, ya, bahwasanya di sana ada hadis Abdullah bin Umar, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini adalah lafaz Imam Muslim, innahu la ya'ti bi khair wa inna ma yustakhraju bi. Ya, di sini disebutkan itu bahwa Subhanahu wa taala terhadap apa yang aujabahu alaihim. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya kepada mereka min fi'li ta'at, dari melakukan ketaatan al-wajibah, yang wajib, bi asli syara', ya, dengan ada pondasinya dari syariat, dengan ada asalnya dari syariat, dan juga wa ma aujabuhu ala anfusihim, ya, dan apa yang mereka mewajibkannya, ya, itu mewajibkan, ya, ala anfusihim bitariqin nadhr, itu dengan jalan itu nadar. Maka nadar tadi apa, ya, asalnya tidak wajib, tapi apa, orang yang melakukan itu adalah mewajibkan, ya, peribadatan tersebut atas dirinya, ya, dengan cara bernadar, ya, dengan cara bernadar. Kemudian, ya, beliau mendatangkan, ya, dalil yang kedua, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Ya, wa qaulillahi ta'ala, itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja, ya, apa saja menunjukkan syarat, ya, anfaqatum, apa saja yang kalian infakkan, min nafaqatin, itu dari nafkah, ya, dari nafkah yang kalian infakkan, maka sungguhnya apa, ya, fa innallaha ya'lamu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengetahui. Ya, fa innallah itu adalah jawab dari syaratnya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi apa saja, itu semua apa saja yang kalian infakkan, baik itu infak kecil, ya, atau itu infak besar, atau infak yang digunakan dalam kebaikan, atau infak yang digunakan dalam kebatilan, atau infak itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, atau infak itu dilakukan secara terang-terangan, maka, ya, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh mengetahuinya. Dan juga apa yang kalian nadarkan, ya, apa yang kalian nadarkan dari apa? Dari ketaatan, ya, dan apa yang kalian nadarkan dari kemaksiatan, fa innallaha ya'lamu. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui. Wa huwa al-mutalli ala niyatikum. Nah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maha mengetahui niat-niat kalian, dan kelak, ya, wasaufa yujazikum ala dzalik, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kalian atas yang
demikian itu. Jadi di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang dinafkahkan dan juga semua apa yang dinadarkan. Maka apabila ya infak itu baik, ya apabila nadar itu baik, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan akan memberikan balasan dengan balasan yang banyak. Dan apa yang itu ya dari nadar dan apa itu nafkah dari yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya balasan, yaitu apa? Ya keburukan. Ya terlebih lagi apabila seorang bernadar, yaitu memalingkan nadarnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya nadarnya apa? Batil ya dan tertolak ya dan tidak diperbolehkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya nadar termasuk ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam apa? Matan al-usul tsalatsa ya. Dalam matan al-usul tsalatsa ya disebutkan bahwasanya termasuk ibadah itu adalah nadar ya, termasuk ya adalah nadar. Kemudian ya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, munasabatul hadzal bab li kitab tauhid. Itu kesesuaian bab ini, itu bab minasyirki an-nadru li ghairillah, annal musannif ya bahasanya penulis itu pengarang ya penulis kitab ini rahimahullah taala bayyana fihi nau'an min anwa'i syirik. Beliau rahimahullah taala menjelaskan salah satu macam ya dari macam-macam kesyirikan al-munafi li tauhid, yang meniadakan tauhid, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa an-nadru li ghairillah. Itu adalah ya nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian liyuhdhar wa yustanab. Yaitu liyuhdhar, yaitu supaya dijauhi dan juga supaya ditinggalkan. Ya, supaya ditinggalkan dan dijauhi. Kemudian minasyirik ay asyirik al-akbar. Ya, jadi syiriknya di sini itu adalah merupakan ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun. Kemudian memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Ya, adalah kesyirikan. Wa nadar masdar ya dari masdar urutan ketiga. Ya, nadara yang duru ya dari nadar yang duru kemudian nadran. Aujaba ala nafsi syai'an lam yakun wajiban alaih syar'an. Ya, itu adalah apa? Seorang mewajibkan atas dirinya suatu hal yang ya hal tersebut adalah tidak wajib di awal kalinya. Pada awal mulanya itu tidak wajib atasnya, kemudian dia apa? Mewajibkan pada dirinya. Ini secara definisi secara syariat sebagaimana yang telah ya kita sebutkan. Ta'dziman lil mandurilah. Ya, jadi sebagai bentuk pengagungan ya terhadap yang dinadarkan, ya terhadap siapa yang dinadarkan. Kalau yang dinadarkan Allah ya kemudian dalam perkara ketaatan, maka itu adalah ya nadarnya adalah nadar ketaatan. Tapi yang dinadarkan kepada selain Allah ya walaupun dia berbuat ketaatan, maka nadarnya tersebut adalah termasuk ya kesyirikan, karena nadarnya ya lil qabr. Misalnya lil qabr, yaitu sekarang misalnya orang datang ke kuburan orang soleh atau yang disebut orang soleh, kemudian ya saya bernadar untuk mendekatkan diri kepada ya ini mayit yang berada di dalam kubur ini, yaitu wali siapa misalnya, bahwasanya kalau saya mendapatkan anak saya maka akan menyembelih ya sapi misalnya. Ya ini adalah bentuk kebaikan, tetapi nadarnya ditujukan pada selain Allah, yaitu kepada kuburan. Ya, maka ya, ini secara syariat ya itu adalah termasuk kesyirikan. Kemudian wa aslu fil lughah itu al-ijab, dan asal nadar dalam secara bahasa itu adalah mewajibkan. Kemudian yufuna bin nadri, ya yufuna bin nadri, mereka memenuhi nadar. Ini yutammimuna, ya mereka memenuhi, menyempurnakan ma'aujabu ala anfusihim. Ya mereka memenuhi apa yang mereka wajibkan atas diri mereka, minat ta'ati lillah,
ya dari perkara-perkara ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma-nya di sini adalah ma syartiyah. Ya, ma-nya adalah ma syartiyah dan juga boleh apa? Antakuna mausulatan. Ya, jadi kalau ma syartiyah berarti apa? Apa saja, ya. Itu adalah ya apa saja. Kemudian apa? Kalau mausulah nanti apa? Gimana? Yang seperti itu kan? Kemudian anfaqatu min nafaqatin. Apa yang kalian infakkan dari nafkah? Maka di sini adalah yasmal. Ya, mencakup semua dari sedekah. Baik itu apa? Yang diterima ataupun yang tidak diterima. Yang dilakukan secara terang-terangan dan yang dilakukan secara apa? Sembunyi-sembunyi sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ya, dalam syarah yang lainnya. Ya, kemudian au nadartu min nadrin. Atau apa yang kalian nadarkan yasmal kulla nadrin makbulin wa ghairi makbul. Itu nadar yang diterima dan juga nadar yang tidak diterima. Nadar yang diterima adalah yang ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Nadar yang tidak diterima itulah nadar yang ditujukan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fa innallaha ya'lamu. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Itu mengetahui di sini adalah ai fayujazikum alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pada kalian. Ya, fa fihi ma'nal wa'ad wal wa'id. Ya, maka di sini apa? Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui, maka Allah akan memberikan balasan. Yaitu apa? Terdapat dalamnya ma'nal wa'ad. Apa wa'ad? Janji. Yaitu apa? Kalau nadarnya baik, ya, maka apa? Akan dibalas dengan kebaikan. Ya, wal wa'id, yaitu ancaman. Kalau nadarnya apa? Ya, tidak baik untuk bermaksiat misalnya, ya, itu maka akan diancam. Atau apabila nadarnya untuk selain Allah, maka itu juga apa? Termasuk dari kesyirikan. Bisa mendapatkan ancaman, apalagi kalau seorang itu apa mati dalam keadaan ya berbuat kesyirikan. Itu ancamannya sangat keras. Ancamannya sangat keras ketika seorang mati ya dalam keadaan dia berbuat kesyirikan, ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ijmali ya, yaitu makna global dari dua ayat ini, annallaha yamdah. Ya Allah Subhanahu wa taala memuji alladzina yata'abbaduna lahu bima aujabu, ya, yaitu orang-orang yang mereka beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala bima aujabuhu ala anfusihim minat taat. Ya, itu dari apa yang mereka telah mewajibkannya ya ala anfusihim minat taat. Ya, daripada atau atas diri mereka dari ketaatan-ketaatan. Jadi ini nadar. Ya, karena ini telah mewajibkan pada dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang sebelumnya atau pada asalnya itu adalah tidak wajib. Kama annahu yuhbiru subhanah, sebagaimana bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annahu ya'lam, bahasanya dia Allah Subhanahu wa taala kulla shadaqatin, itu semua sedekah, tasaddaqna biha, yang kita sedekahkan. Di Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui nadar yang dilakukan dan apa ya dari sedekah yang diinfakkan, dari sedekah yang ya dibelanjakan. Ya, wa kullu ibadatin iltazamnaha lahu. Ya, dan semua ibadah ya yang kita melaziminya untuk Allah atau untuk selain Allah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Fayujazi kullan ala hasabi niyatihi wa qasdihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ya masing-masing itu sesuai dengan sesuai dengan niatnya dan juga sesuai dengan maksudnya. Ya, sesuai dengan maksud tujuannya. Ya, kalau baik akan diberi balasan kebaikan. Ya, kalau buruk ya maka ya akan diberikan ya iqab, akan diberikan hukuman. Ya, bahkan apabila kesyirikan maka akan ya menjadi sebab ya seorang itu kekal di dalam neraka karena ya dia telah berbuat yaitu syirik akbar, yaitu syirik yang paling besar. Kemudian munasabatul ayatain lil bab, kesesuaian dua ayat ini terhadap bab, yaitu judul
yang didatangkan oleh penulis rahimahullah taala annahuma yadullani, bahwasanya dua ayat ini menunjukkan ala anan nadhr, ya, menunjukkan bahwasanya nadhr itu adalah ibadah. Jadi nadhr itu adalah ibadah, di mana madahal muwaffina bihi, ya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang melaksanakan nadhr, yaitu memenuhi nadhr, yufuna bin nadhr. Jadi masalah tadi, ya, asalnya adalah hukumnya makruh, tetapi dalam penunaian nadhr itu hukumnya wajib, ya. Orang yang memenuhi nadhr maka ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa la yamdah illa ala fi'lin ma'mur au tarkin mahdzur, ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji melainkan pada ya, pada melaksanakan yang diperintahkan, ala fi'li ma'mur au tarki mahdzur, atau ketika seorang itu meninggalkan yang dilarang, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annahu ya'lam ma yasduru minna, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang yasdur, yang timbul, yang muncul, minna, dari kita, min nafaqat, ya, dari nafkah, ya, baik itu nafkah untuk keluarga, ya, nafkah misalnya nafkah yang wajib, misalnya menafkahi keluarga, ya, kemudian ya nafkah yang lainnya, atau nudur, yaitu nadar-nadar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala wa sayujazina, ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pada kita ala dzalik, atas yang demikian itu. Padahal dzalik, maka hal tersebut menunjukkan ala annan nadra ibadatun, ya, bahwasanya nadr itu adalah ibadah, wa makana ibadatan, kalau itu ibadah, ya, maka fasarfuhu li ghairillahi syirkun, maka memalingkan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kesyirikan. Ya, jadi memalingkan nadar itu adalah untuk selain Allah, itu adalah bentuk kesyirikan. Sebagaimana contoh yang telah, ya, kami sebutkan, ya, dari contoh-contoh, ya, itu tadi, yaitu untuk Jibril alaihissalam, untuk kuburan, ya, untuk misalnya fulan atau fulanah, atau untuk siapa saja, ya, apabila itu selain Allah Subhanahu wa taala, atau untuk nabi, atau untuk wali, ya, dan yang semisalnya, ya, maka nadar selain Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, nadar, ya, kesyirikan. Kemudian ma yustafadu minal ayatain, coba dibaca berapa? Satu-satu. Siapa yang baca? Abu Zakaria, baca satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ma yustafadu minal ayataini, awalan anna an-nadhra ibadatun fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Ya. Yang pertama, ya, yang kita bisa ambil faedah, ya, darinya, dari dua ayat ini, bahwasanya, ya, nadar itu adalah ibadah. Ya, nadar adalah ibadah. Ini disimpulkan oleh beliau hafizahullah taala, nadar itu adalah ibadah. Maka memalingkan, ya, nadar itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah syirkan akbar. Itu adalah syirik, ya, yang paling besar. Kemudian yang kedua, qala al-muallif hafizahullah, qala syarih, qala syarih, qala syarih hafizahullah, itsbatu ilmillahi ta'ala bi kulli syai'. Ya, yang kedua, faedah yang kedua adalah isbatu ilmillahi ta'ala, ya, bi kulli syai'in, yaitu menetapkan, ya, pengetahuan, yaitu sifat ilm bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, pada segala sesuatu. Ya, bi kulli syai', yaitu isbatu ilmillahi ta'ala bi kulli syai', yaitu menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, hingga ya, yaitu ya, daun, ya, yang rontok, ya, yang jatuh di kegelapan malam, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian Thalithan itsbatul jazaa'i 'alal a'mali. Ya, yang ketiga adalah menetapkan jaza 'alal a'mal. Ya, penetapan jaza itu balasan, ya, atas amalan. Ya, amalan baik akan
ya dibalas dengan kebaikan. Amalan buruk maka akan diberikan balas ya dengan hukuman. Ya akan diberikan balasan dengan hukumnya. Maka seorang yang cerdas ya tentu apa? Dia menanam kebaikan. Ya karena itu akan ya mendatangkan kemanfaatan ya baginya nanti ya di hari kiamat. Kemudian رابعا الحث على وفاء بالنذر. ya yang keempat itu adalah dorongan ya untuk memenuhi nazar. Ya karena sifat dari orang yang beriman mereka adalah yufuna bin nazar, yaitu mereka apa? Memenuhi nazar. Ya sebagaimana telah ya kita terangkan tadi ya bahwasanya apa? Memenuhi nazar hukumnya wajib. Ya memenuhi nazar hukumnya wajib. Maka di sini apa? Ya didorong untuk memenuhi nazar. Kemudian ya siapa yang baca matanya? Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sih. Ya, nanti siapin aja itu. Antum baca, siapin mic-nya ke belakang. Kasihkan Zubair itu di belakang itu. Nanti kalau baca faedah ya, ingatkan saja ya. Kemudian ya wa fi sahih ya, berkata penulis rahimahullah taala ya wa fi sahih. Ya, sahih di sini maksudnya apa? Sahih Bukhari. Ya. Ini sahih Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu istri ya Ummul Mukminin Aisyah, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya bahasanya Rasulullah sallam ya bersabda ya, yaitu man nadhara ayuti Allah. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah ya falyuti'hu. Ya, maka hendaklah dia mentaatinya. Ya, maka barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, ya maka hendaknya dia apa? Mentaati, yaitu mentaati Allah. Maka di sini terdapat apa? Fihi dalil. Ya, terdapat dalil ala anna man nadhara ta'ah. Barang siapa yang bernadar ketaatan, ya yalzamuhu al-wafa bihi. Maka wajib ya baginya untuk memenuhinya. Ya, wajib baginya untuk ya memenuhinya. Kemudian ya wa man nadhara ayyasi Allah, dan barang siapa yang bernadar untuk maksiati Allah Subhanahu wa taala ya fala ya'sih. Ya maka janganlah dia apa? Memaksiatinya, yaitu maksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka juga disebutkan bahwasanya mereka para ulama telah sepakat alaman nadhara ta'atan ya, itu barang siapa yang dia bernadar dengan ketaatan ya dengan syarat bisyartin misalnya yarju yang dia mengharapkannya ya, seperti seorang mengatakan insyafallahu maridi ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanku fa alayya an atasaddaqa bikada, maka ya apa fa alayya, maka di sini apa fa alayya, dia mewajibkan pada dirinya, ya kan? Ini bentuk nadar, itu dia mewajibkan dirinya pada dirinya. Ya, fa alayya an atasaddaqa bikada, maka aku akan apa? Bersedekah dengan ini misalnya. Ya, misalnya dengan apa? Ya, dengan 1 juta atau yang semisalnya. Maka di sini apa? Wajaba alaihi aywafiya biha. Ya, mutlaqan. Ya, idza hasala syarat. Ya, maka wajib baginya untuk memenuhinya secara mutlak apabila yaitu apa? Terwujud syaratnya. Apa syaratnya? Kalau sembuh. Ya, kalau sembuh. Ini para ulama telah sepakat ya bahwasanya apa? Wajib orang yang bernadar ya seperti tadi atau yang semisalnya, apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanku ya dari sakitku, penyakitku, maka
wajib bagiku ya aku akan sedekah kada ya dengan harta misalnya atau dengan apa ya dengan apa saja yang dia ingin sedekahkan, maka ya ini adalah hukumnya wajib untuk dipenuhi. Kemudian barang siapa yang bernadar ya untuk bermaksiat ya pada Allah Subhanahu wa taala fala ya'si. Ya, maka janganlah dia memaksiatinya. Ya. Ini janganlah apa? Memaksiatinya. Ya, tidak boleh ya nadarnya dilakukan seperti tadi, yaitu lillah ya untuk Allah saya bernadar apabila saya lulus saya maka akan berzina. Ya, nadarnya nadar apa ini? Maksiat. Ya, nadarnya nadar maksiat. Ya, maka apa? Tidak boleh memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya, nadarnya adalah tidak boleh ya memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala Aisyah. Ya, Aisyah ya beliau adalah apa? Ummul mukminin zaujun Nabi alaihi salatu wasalam wa bintu Abi Bakar As-Siddiq. Ya, beliau adalah Ummul Mukminin ya istri Rasulullah SAW dan anak perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dan dia adalah afqahun nas mutlaqan. Ya, dan beliau radhiyallahu taala ini adalah wanita yang paling faqih ya secara mutlak. Kalau secara mutlak berarti apa? Tidak ada yang menandingnya ya atas kefaqihannya. Kenapa? Karena beliau apa? Ya, adalah termasuk sahabat ya sahabiah yang apa? Menghafal ya lebih dari 1000 hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian juga 2000-an ya, 2000-an kayaknya. Ya, beliau termasuk yang menghafal banyak, itu di atas 1000-an dari hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian juga beliau menukilkan ya apa yang ada atau terjadi di dalam rumah Rasulullah SAW hingga kepada ya kita sekalian. Ya, sampai kepada kita sekalian seperti apa? Tata cara mandi jenabah misalnya. Itu ada hadis Aisyah. Ya, itu menukilkan ya kepada kita sekalian ya dari apa yang beliau ya ketahui dari Rasulullah SAW. Maka dikatakan bahwasannya beliau adalah ya wanita yang paling afqah, yaitu paling faqih. Ya, paling faqih karena banyak ya menukilkan perkara-perkara yang ya sahabat yang lainnya itu tidak mengetahui. Kalau di dalam rumah siapa yang mengetahui kecuali siapa? Istri-istrinya Rasulullah SAW. Ya, istri-istrinya Rasulullah SAW. Maka ya disebutkan bahwasanya beliau adalah wanita yang paling faqih. Kemudian wa afdalu azwajin Nabi. Ya, kemudian juga termasuk paling utamanya dari sahabat Nabi. Ma ada Khadijah, kecuali Khadijah. Kalau dari segi paling utamanya, ya paling utamanya itu apa? Siapa yang paling utama antara Khadijah dan Aisyah? Ma ada Khadijah. Berarti apa? Ya Khadijah. Ya, adapun termasuk paling afdalnya istri Nabi, ma ada Khadijah. Nah, di sini memang ada perselisihan atau perbedaan pendapat. Kalau dari sisi apa? Wanita yang paling utama. Bedakan, paling faqih. Ya, paling faqih itu paling berilmunya ya dari sisi paling berilmunya. Ya, dalam ilmu agama. Ya. Adapun paling utama, paling afdal ya di sana ada perbedaan ya pendapat. Ya, fa fi tafdilaha 'alaiha khilaf. Ya, bahwasanya dalam paling utamanya ini ya paling afdalnya ini ada perbedaan pendapat. Di antaranya beliau di sini merajihkan siapa yang paling utama? Itu adalah Khadijah. Kenapa Khadijah lebih utama? Karena memiliki keutamaan dari sisi apa? Itu apa? Ya, tersampaikan risalah ini juga pada kita. Ya, ketika apa? Sebelum Rasulullah SAW ya beliau apa dijadikan sebagai nabi dan rasul, ya bahwasanya siapa? Khadijah itu adalah orang yang sangat apa? Mendukung Rasulullah SAW, yaitu dalam ya awal kali ya bahasanya siapa yang menyelimuti Rasulullah SAW ketika ketakutan dari goa? Siapa? Khadijah. Ya. Dan juga adalah beliau yang apa? Memberikan bantuan ya baik pikiran dan juga apa?
ya harta ya dalam mendukung ya dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini dari segi apa keutamaan, sehingga dari sisi keutamaan bahwasanya diperselisihkan, dan di sana apa ya dari ulama yang menguatkan kalau dari sisi keutamaan ya Khadijah itu lebih utama. Ya kalau dari sisi kefakihan ya Aisyah adalah ya wanita yang paling fakih, atau bahkan disebutkan apa bisa dari kalangan laki-laki juga, tapi yang disebutkan di sini kalau secara mutlak wanita yang paling fakih adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau wafat ya pada tahun 57 Hijriah. Ya, 57 Hijriah. Itu sebelum zamannya siapa? Kalau 60 zamannya siapa? Zamannya ya sampai 60 setelah Ali siapa? Muawiyah. Ya, Muawiyah. Ini di zamannya Muawiyah. Ya, beliau wafat di zamannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian fi sahih al-Bukhari, yaitu di sahih Bukhari, fal yuti'u ay liyaf'al ma nadarahu min ta'atih, yaitu supaya melakukan dari apa yang dia nadarkan, yaitu dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'si ay fala yaf'al ma nadarahu minal maksiyah, maka janganlah dia melakukan apa yang dia nadarkan dari kemaksiatan. Ya, dari kemaksiatan. Kemudian al-makna al-ijmali lil hadis ya anna Nabi alaihi salatu wasalam ya'muru, ya bahasanya Nabi alaihi wasallam ya memerintahkan ya man sadara minhu nadhr ta'ah, barang siapa yang timbul darinya apa nadar ketaatan, ay wafiya binadrihi, supaya apa dia memenuhi nadarnya. Ya, supaya dia memenuhi nadarnya. Kaman nadara salatan, seperti orang yang bernadar ya kalau saya sembuh saya akan sholat ya berapa? 8 rakaat misalnya. Itu 2 rakaat 4 kali, kemudian apa? Dia penuhi nadarnya. Atau dia au sodakotan, atau akan bersedekah. Ya, atau puasa, au sauman, dan yang semisalnya, ghairu dzalik. Wa yanha ya man sadara minhu nadru maksiyah an tanfidhi nadrihi, dan juga beliau melarang ya siapa saja yang muncul atau timbul darinya nadar kemaksiatan, yaitu apa larangan untuk apa dari melaksanakan tanfid, itu apa melaksanakan nadarnya. Kaman nadara ad-dabh li ghairillah, ya sebagaimana atau orang yang apa dia bernadar untuk menyembelih untuk selain Allah. Kalau ini sudah nadarnya bukan hanya apa ya, karena nadarnya sudah diperuntukkan kepada selain Allah, ya bernadar untuk menyembelih ya kepada selain Allah. Ya sebagaimana apa misalnya orang-orang ya kalau apa Gunung Merapi ini berhenti meletusnya, maka ya kami bernadar akan apa menyembelih sapi. Kemudian apa ya akhirnya apa Gunung Merapinya apa berhenti, kemudian mereka apa melakukan, maka ya orang-orang tersebut telah terjatuh ke dalam kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih dagingnya gimana? Kasih dagingnya diterima? Tidak. Ya, padahal ini juga telah dilakukan ya oleh orang-orang yang melakukan, bahasanya apa? Saat Gunung Merapi meletus kemudian menyembelih apa? Sapi, kemudian dibagi-bagikan ya dagingnya. Maka hendaknya ini apa? Diwaspadai ya dari kesyirikan yang seorang itu terkadang apa? Tidak mengetahui hukumnya. Ya, tidak mengetahui hukumnya, bahasanya dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Atau salat ingdal kubur. Ya, atau salat di sisi kuburan. Ya, salat ya amalan ketaatan, tetapi apa? Ditujukan kepada kuburan, maka ini juga kesyirikan. Atau safar untuk menziarahinya, yaitu untuk menziarahi kubur. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Au ghairu dzalika minal ma'asi. Ini tidak hanya sekedar ma'asi. Ya, bahkan ini adalah ya hal yang bisa ya menjerumuskan seorang itu dalam kesyirikan. Ya, tidak sekadar kemaksiatan, tetapi apa? Ini adalah perkara yang ya termasuk dari kesyirikan. Kemudian munasabatul hadis lil bab annahu dalla ala anna nadar yakunu ta'atan. Ya, bahwasanya kesesuaian hadis ini terhadap bab, yaitu terhadap judul, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya nadar itu
ada nadar ketaatan dan juga ada nadar kemaksiatan. Ya, fadalla ala annahu ibadatun. Maka ini ya kalau ada pembagian seperti ini maka ini menunjukkan bahwasannya nadar itu adalah ibadah. Ya, maka kesimpulan juga sama, faman nadara li ghairillah, barang siapa yang bernadar untuk selain Allah maka faqad asyraka bihi, maka sungguh dia telah menyekutukannya, itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihi, itu dalam peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Zubair dibaca. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الحديث أولا أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك. Iya, yang pertama adalah nadar itu adalah ibadah. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Terus yang kedua? ثانيا وجوب الوفاء بنذر الطاعة. Ya, yang kedua adalah wajibnya memenuhi ya nadar ketaatan. Ya, wajibnya memenuhi nadar ketaatan. Ini kesimpulan dari apa yang telah kita ya jelaskan. Kemudian yang ketiga? ثالثا تحريم الوفاء بنذر المعصية. Ya, yang ketiga adalah haramnya memenuhi nadar kemaksiatan. Ya, haramnya memenuhi nadar kemaksiatan. Ya, maka ini ya kesimpulan dari apa yang telah ya disebutkan oleh ya penulis ya rahimahullah taala dan juga ya telah dijelaskan oleh ya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, sebelum kita akhiri kita ingin mengingatkan ya kepada ya jamaah sekalian bahwasanya kita sudah masuk ya di hari ini tanggal 1 ya. Sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, sebagaimana yang telah ya kita ketahui ya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin ya tidaklah ada hari ya hari-hari al amalu salih fihinna ahab ilallah min hadhil ayam, ya bahwasanya apa, tidak ada hari-hari untuk berbuat amal soleh yang lebih ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ya hari-hari ini. Itu maksudnya apa, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya walal jihad fisabilillah, ya wahai Rasulullah, ya tidak pula jihad fisabilillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW walal jihad fisabilillah, ya tidak pula jihad fisabilillah. Ya kemudian ya beliau mengikat ya illa, ya kecuali rajulun, yaitu kecuali seorang yang dia kharaja bi nafsihi wa malihi, ya dia keluar dengan hartanya, yaitu membawa ya binafsihi, membawa jiwanya dan juga ya membawa hartanya, kemudian ternyata apa, falam yarji min dalika bisyai, kemudian apa, dia tidak kembali ya atau hartanya tidak kembali ya sedikit pun, dianya tidak kembali, yaitu mati syahid, ya juga hartanya sudah dirampas ya dan yang semisalnya itu sudah enggak kembali, ya maka ini baru menyamai amalan tadi yang ya dilakukan atau berada di atas, yaitu orang yang melakukan amalan di awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka dari sini ya kami ya mengajak ya kepada ikhwas sekalian dan akhwat untuk memperhatikan ya bahwasanya kita di hari-hari yang yang mulia, bahkan ini adalah merupakan ya ayam ya fadilah, yaitu hari-hari yang utama di dunia ini ya selama maksudnya dalam 1 tahun. Ya dalam 1 tahun ya sebagaimana disebutkan ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ayam asri Dzulhijjah afdal min ayamil asr min Ramadan. Ya, bahwasanya hari-hari ya siang harinya ya 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada siang harinya di 10 terakhir ya bulan Ramadan. Walayali dan malamnya ya al-asr al-awakhir min Ramadan, yaitu malamnya 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan min layali asr Dzulhijjah. Kalau malamnya ya 10 hari terakhir itu lebih utama daripada ya malam hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka di sini
ya kami mengajak ya kepada jamaah sekalian untuk ya memanfaatkan ya kesempatan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ya ibadah itu banyak sekali. Ya, ibadah itu banyak sekali macamnya. Ya, di antaranya ya apa? Berpuasa. Itu kalau berpuasa berarti tanggal 1 hingga tanggal 9, karena tanggal 9 nanti ada keutamaan tersendiri yaitu puasa Arafah. Kemudian apa? Salat. Itu banyak melakukan salat sunnah ya, atau seorang itu apa? Melakukan haji dan umrah. Ini tentunya bagi yang dimudahkan. Ya, bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah yang lainnya adalah apa? Banyak berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik takbir, tahmid, ya tasbih, ya atau tahlil, ya, dan juga zikir-zikir yang lainnya. Ya, zikir-zikir yang disyariatkan yang lainnya, dan juga apa? Bermajelis ilmu, ya, bertaubat, silaturahim, bersedekah, dan ya berbagai macam ya amal soleh yang apa? Yang seorang hamba itu bisa melakukannya. Kenapa semacam ini? Ya, karena Syekh Ibnu Utsaimin ya beliau mengatakan bahwasanya manusia dalam kelalaian dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, manusia dalam kelalaian dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka sepantasnya ya bagi para penuntut ilmu untuk menjelaskan keutamaannya. Ya, menjelaskan keutamaannya kepada orang awam ya atau kaum muslimin secara umum. Ya, kenapa? Karena orang awam ya, kaum muslimin itu pada hakikatnya mereka menyenangi untuk berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan itu senang. Tetapi apa? Karena terkadang para penuntut ilmu itu apa? Terlupakan ya atau terlalaikan, ya tidak mengingatkan, ya misalnya para penuntut ilmu itu tidak mengingatkan, sehingga apa? Ya, manusia atau kaum muslim pada umumnya itu apa? Mereka tidak ada perbedaan amalan perbuatan mereka di hari-hari ya awal 10 hari bulan Dzulhijjah ini, 10 awal ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Padahal ini apa? Ya, hari-hari ini adalah hari utama. Ya, hari terbaik ya dalam 1 tahun. Ya, perhatikan, ini adalah hari-hari terbaik dalam ya 1 tahun. Maka ya hendaklah ya dia, yaitu seorang penuntut ilmu, ya mengajak kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dia bisa lakukan. Ya, diajak keluarganya, ya istrinya, ya anaknya misalnya, dan yang semisalnya tetangganya. Ya, kemudian beliau juga mengatakan, ya sungguh aku mengajak kepada kaum muslimin ya untuk mengambil kesempatan yang agung ini, ya, dan untuk memperbanyak amal soleh ya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, semisal membaca Al-Quran, berzikir dengan segala macamnya, kemudian bersedekah, berpuasa, dan semua macam dari amal soleh. Ya, semua macam dari amal soleh. Bahkan ya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan yang tampak bahwa sebab keistimewaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini dikarenakan terkumpul di dalamnya apa? Ibadah-ibadah yang utama. Yaitu apa? Ada sholat. Ya, ada sholat dilaksanakan kan? Ya, di antara 1 sampai 10 dilaksanakan. Puasa ya Senin Kemis misalnya, atau kalau mau tiap hari itu juga terkumpul di situ. Kemudian apa? Sedekah. Itu juga bisa dilakukan. Begitu pula haji. Ya, dan haji, dan seperti itu ya tidak ada ya pada selainnya. Maksudnya terkumpul ya, masalah terkumpulnya dari ya amal-amal soleh yang besar. Maka selayaknya bagi kita sekalian ya untuk ya tidak meremehkan dan juga tidak apa menganggap remeh ya kesempatan kita untuk beramal kebaikan. Ya, karena tidak sekalian ya tidak mengetahui kapan ajal itu apa akan menjemput kita. Ya, sebelum ajal menjemput kita memiliki amal baik yang akan ya mencerahkan wajah-wajah kita ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya karena ini sudah masuk tanggal 1 ya, dan juga bagi orang yang hendak berkorban ya sebagaimana hadis Ummi Salamah ya radhiyallahu taala anha, itu istri Rasulullah SAW, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza raaitum hilala Dzulhijjah, apabila kalian telah melihat ya hilal dari bulan Dzulhijjah, waman ya wa arada ahadukum ayudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin ya berkurban,
maka falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Maka hendaklah dia apa? Menahan diri dari apa? Memotong rambut ya, atau memotong bulu, atau apa? Ya, memotong kuku, mencukur rambut atau mencukur bulu ya, atau memotong kuku hingga hewan kurbannya disembelih. Ya, maka ini ya keutamaan bagi siapa yang berkorban ya, ini adalah merupakan bentuk ya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya ya menghindari itu tadi, yaitu dari mencukur rambut ya dan memotong kuku hingga ya binatang kurbannya disembelih. Ini sebagai pengingat bagi kita sekalian ya dalam bab kebaikan, yaitu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, mudah-mudahan ya ini merupakan bekal amal kita ya, karena sekali lagi kita tidak mengetahui kapan ajal kita mendatangi kita. Ya, kadang ya ajal tidak disangka, seorang ya baru ya selesai dari taklim ternyata ya telah ya mendapat kabar atau dikabarkan ya telah misalnya ya meninggalkan dunia ini. Ya, semoga apa yang kita baca pada kesempatan kali ini ya bisa menjadi amal kebaikan bagi kita sekalian, dan semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.